beriklim sejuk ini bernama Bandung. Kota kembang ini kerap disebut Paris van Java dan berjarak hanya sekitar 140 km dari ibu kota Jakarta, membuat Bandung menjadi tujuan utama wisata warga ibu kota. Wisata belanja dan kuliner memang selalu memanjakan para wisatawan yang datang ke kota Bandung. Namun, sejatinya, ibu kota Provinsi Jawa Barat ini menyimpan banyak bukti sejarah negeri ini, mulai dari penjara sang proklamator, hingga menjadi tempat bersejarah bagi negara-negara Asia Afrika dengan diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Dangerous times don't fly too high. Rasa penat yang mengusik diri saya membawa saya ke Bandung. Di sini, saya tidak akan melakukan perjalanan rutinitas umumnya wisatawan. Inilah cara saya menikmati Bandung. Jadi kita ini ada parkir dulu. Mau, boleh kita ngobrol sebentar lah ya Kang ya? Yuk. Oke. Aduh, nuhun Kang. Udah lama Kang? Ya lumayan lah. Gak apa-apa lah, cuaca Bandung mah seger jam segini ya Kang ya? Agak macet-macet sedikit. Lagi ngapain Kang di sini Kang? Enggak, sambil lihat-lihat ini. Kebenaran kan biar janjiannya gampang di titik nol aja. Pantesan tadi ya Kang, ini di mana titik nol aja biar gampang gitu ya. Kenapa Kang di sini Kang? Sebenarnya ini tempat ini juga salah satu bagian dari sejarah Kota Bandung ya. Artinya ini kita sebut The Grote Postweg atau Jalan Asia Afrika. Ini jalan yang pertama nih dibangun sama Dendel. Berarti hari ini Kang Budi akan ajak saya jalan-jalan ke tempat bersejarah di Kota Bandung ya? Ayo. Oke. Inilah Dari Langit Spesial. Bersama saya Mia Alexa, saya akan menjelajah Kota Bandung, ke tempat-tempat bersejarah dan yang pasti masih jarang dikunjungi orang-orang. Dan juga nanti saya akan berolahraga ekstrim. Hari ini saya ditemani seorang budayawan dari Kota Bandung, Kang Budi Dalban. Siap ya Kang ya? Ayo. Oke. Dan ini semuanya persembahan dari langit. Titik 0 km merupakan cikal bakal letak tata kota Bandung modern, di mana bagian selatan dijadikan tempat untuk pemukiman bagi warga biasa, sedangkan di bagian utara dikenal sebagai pemukiman warga elit, dan di jalur tengah merupakan daerah perekonomian. Perjalanan saya bersama Kang Budi akan diawali ke sel penjara Bancai. Sel di mana bapak bangsa kita pernah ditahan. Rasanya sudah tidak sabar saya ingin segera melihatnya. Sel penjara Bancai merupakan tempat pengasingan Insinyur Soekarno di medio 1930-an. Letaknya yang tak jauh dari pusat kota membuat Bancai mudah sekali diakses. Tepatnya di Jalan Bancai atau di kawasan alun-alun Bandung. Selama 8 bulan, Insinyur Soekarno menempati sel nomor 5 yang hanya berukuran 2,5 meter kali 1,5 meter dan hanya ditemani sebuah meja dan dipan tua. Di sel inilah Soekarno kelak merumuskan pembelaannya. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, penjara Bancai merupakan penjara yang digunakan untuk menahan para pribumi yang melakukan tindakan kriminal serta para tahanan politik. Saat ini, bangunan yang sudah berusia lebih dari 100 tahun ini mulai tergerus perkembangan zaman. Di tahun 1983, bangunan penjara Bancai dirobohkan guna dijadikan pertokoan yang bernama Bancai Permai dan hanya menyisakan satu sel kamar tahanan yang dahulu Soekarno tempati, serta salah satu bagian menara pengawas.
sekarang kita sudah di Ya, tempat bersejarah. Dulu Bung Karno di sini di penjara tahun ya ini 30-an ya. betul. Pakarnya di sini kita masuk aja dulu. Yuk. Nah, assalamualaikum. Jadi ini Ini ruangannya. sel nomor 5 Blok F, di mana Bung Karno pada era tahun 30-an dipenjara selama 8 bulan di sini. Dan di sini pula Bung Karno memanfaatkan waktunya untuk menulis naskah pledoi yang Betul. dibacakan itu ya Kang. Sebetulnya tempat bersejarah banget. Banget kan, saya merinding loh Kang. Saya speechless Kang lihatnya. Begitu tadi kita masuk ke sini, bulu kuduk saya merinding dan tidak dipungkiri rasa nasionalisme kita makin Ya, kuat. konsep perjuangannya artinya negara kita bisa merdeka ini dari ruangan sebesar ini nih konsepnya. Siapa sangka di tengah kota Bandung, di daerah Jalan Bancai ini, di mana banyak sekali bangunan-bangunan yang sudah berdiri megah dan juga banyak sekali pusat perbelanjaan. Tapi pemerintahan kota Bandung masih melestarikan, menjaga, merawat tempat ini supaya generasi-generasi muda tahu tempat bersejarah ini. Ya, ini ada salah satu karya seni juga yang menggambarkan perenungan Pak Karno. Dan Tugu ini sepertinya dibikin mirip ketika beliau menuliskan draft untuk pledoi yang beliau bacakan itu ya Kang Budi. Ada baiknya juga kita sedikit memanjatkan doa untuk mengenang kebesarannya beliau dan perjuangannya untuk Indonesia. Melihat apa yang terjadi di sini membuat hati kecil saya sedih. Bagian sejarah penting dari negeri ini berawal dari tempat ini. Namun, apa yang terjadi seakan sejarah harus mengalah menghadapi himpitan modernisasi dan tuntutan ekonomi. Di mana lagi idiom bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pendahulunya. Bersyukurnya, udara Bandung yang relatif sejuk menemani perjalanan saya menuju tujuan selanjutnya. Sebuah gedung yang juga memiliki sejarah bagi bangsa ini, yakni Gedung Indonesia Menggugat. Gedung Indonesia Menggugat pada awalnya merupakan rumah hunian. Pada tahun 1917, gedung ini mulai berubah fungsi menjadi pengadilan atau landrat. Mulai saat itu, gedung ini terkenal dengan nama Denlandrat te Bandung atau Pengadilan Negeri Bandung. Beberapa tahun kemudian, pada tanggal 2 Desember 1930, gedung ini menjadi saksi sejarah saat Soekarno membacakan pledoi fenomenalnya yang berjudul Indonesia Menggugat. Nah ini nih, ini namanya Gedung Indonesia Menggugat. Setelah tadi kita dari penjara tuh, Soekarno 4 tahun di sana. 4 tahun di sana 4 ya? tahun di sana, terus dia di sini tuh membacakan pledoinya. Itu monumental juga tuh, 2 Desember tahun 30-an. 1930. Di sini, heeh. Nah, Berarti heeh. setelah tertangkapnya beliau dan Ya. di penjara di sana, Hmm. beliau membacakan pledoi yang Pledoi. fenomenal itu di sini ya, Betul. Indonesia Menggugat. Apa yang jadi masalah? Yang jadi masalah dia mengungkapkan kemarahannya dia atas Kegeramannya dia, penangkapannya. penangkapannya. Betul, karena beliau ini saat itu menurut beberapa sumber menjadi redaktur dari Pikiran Rakyat waktu itu, sebuah media ya, dan beritanya itu dianggap makar. Makanya dia ditangkap gitu loh, di penjara. Tapi dia bacakan pledoinya di sini dengan tuntutannya yang fenomenal tadi, namanya Indonesia Menggugat. Makanya gedung ini namanya Gedung Indonesia Menggugat. Oh. Tapi kalau nggak ada gedung ini,
Indonesia belum tentu merdeka. Oh ya? Ya iya, di sini. Dia Di bikin sini nih. konsepnya. Sis di hadapan saya ini, di mana presiden yang menurut saya paling karismatik itu membacakan pledoi yang sangat fenomenal itu dengan judul Indonesia Menggugat ya Kang ya. Ya, Kita jalan-jalan lagi Kang? ayo, ayo. Ayo. Yuk. Kemana lagi nih? Semakin saya mengerti akan perjuangan Bapak bangsa yang satu ini, semakin rasa nasionalisme saya berkobar. Tak sabar setelah saya mengetahui pilu yang beliau rasakan, saya juga ingin melihat salah satu karya beliau di Kota Kembang. Soekarno yang merupakan alumni Institut Teknologi Bandung, merupakan seorang insinyur gaek. Tak hanya perjuangan melawan penjajah yang patut dikenang, namun juga kepiawaiannya dalam merancang bangunan. Sip. Nah ini nih. Ini bangunan yang saya maksud tadi. Yang hasil desainnya Ya, ini arsiteknya Bung Karno. ini Pak Karno nih. Ini gedung ini bersejarah juga. Disebutnya sekarang Gedung Olahraga Saparua. Tapi ini kayaknya mau renovasi, soalnya mau ada PON nih di Jawa Barat khususnya di Kota Nanti Bandung juga. dilibatkan juga dalam acara PON Jawa Barat. Kita yang next ya, susah Kang. masuk ke dalam kayaknya karena lagi renovasi. Kalau mau main lagi jalan-jalan yang lebih ekstrim, ada teman saya nanti ikut aja si Kang Ewok ya. Ini mobilnya udah nongkrong nih. Terus motor saya gimana? Nah, motor mah gampang. Oke, Nanti ada anak-anak titip ya. gampang lah. Nih, Kang Ewok. Halo. Saya. Mia, Kapang, Kamu- Damang, Kinamang. Bisa ikut dia, katanya beliau ini mau mengibarkan bendera tuh. Nggak tahu di mana tapi. Kebetulan sebentar lagi kan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Saya diajak ya Kang ya? Pasti, ayo. Kita kibarkan bendera merah putih di titik terindah Kota Bandung. Oke deh. Kang Ewok nitip ya. Ya, ajak jalan-jalan. Atur nuhun Nah, ya, ketemu ngapun lagi ya. 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 Jangan lupa titip motornya Kang. Nanti ada yang ngambil. Nah, ya. Yuk. Atur nuhun Kang. Yuk. Perjalanan saya tak berhenti di sini. Namun, inilah perjalanan saya menjelajah negeri persembahan dari langit dalam rangka menyambut kemerdekaan Ibu Pertiwi.
Wisatawan dari Langit. Skala yang terbentuk secara alami karena proses alam tanpa campur tangan manusia. Goa ini termasuk ke dalam jenis gua karst, yaitu kawasan batu gamping yang telah melalui proses karstifikasi selama ratusan tahun. Nama Poek sendiri diambil dari bahasa Sunda yang berarti gelap. Perjalanan ini ternyata tak semudah perkiraan saya. Matahari yang mulai menyengat dan medan yang berat sungguh menguras stamina. Semangat! Keindahan alam yang tersembunyi ini memang belum banyak diketahui oleh wisatawan. Sangyang Helet barulah menjadi primadona wisata dalam beberapa tahun terakhir melalui media sosial. Wow, akhirnya setelah 50 menit kurang lebih kita jalan 1 jam lah. kaki. 1 jam ya? Ya. 1 jam tadi kita jalan kaki dari tempat kita parkir mobil. Akhirnya kita sampai juga di sini di Sangyang Helet. Dan view-nya di sini bagus banget. Sekeliling kita hijau banget, sejuk ya. Dan ini yang disebut surga di Bandung Barat. Surga Tersembunyi di Bandung Barat. Dan kayaknya kalau kita cuma lihat view aja nggak cukup deh. Ada yang mau ngajak saya main? Kita di sini di Sangyang Helet ini kita bisa main water lining ya, terus juga ada hammocking dan yang pasti kita cliff jumping di sini ya. Cliff jumping. Jadi saya mesti naik ke atas sana dan lompat dari sana. Wow. Oke. Kalau begitu, ayo kita main-main di Sangyang Helet, surga tersembunyi di kota Bandung.
Petualangan saya kali ini berlanjut. Saya akan menjajal medan penuh tanah dan penuh tantangan di tanah bumi Priangan ini. Bersama KJM atau kelompok Jeep X Militer, saya akan menuju Bukit Unggul guna melihat salah satu peninggalan penjajahan Belanda. Kota Bandung memiliki julukan sebagai kota kembang. Hal ini dikarenakan oleh pesona alamnya yang memukau serta tanahnya yang subur. Menjelajahi Bandung dan melakukan kegiatan ekstrim adalah hal yang saya cari di sini. Tujuan pertama adalah Orai Tapa yang berada di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Orai Tapa memiliki kontur perbukitan yang ditumbuhi oleh pohon-pohon pinus yang menjulang tinggi. Berjarak hanya sekitar 16 km dari pusat kota Bandung, perjalanan saya ke Orai Tapa diwarnai dengan jalanan berbatu dan kontur yang naik turun. Dan itu membuat saya semakin bersemangat untuk mencoba menaklukkan medan off-road ini. Orai Tapa berada di Desa Mekarmanik, Cimenyan, kawasan Bandung Timur. Lokasi yang cukup strategis guna dijadikan tujuan wisata. Orai Tapa, jika diartikan dalam bahasa Indonesia, berarti ular bertapa. Tempat ini merupakan lahan hutan pinus dan cemara dengan luas sekitar 5 hektar.
Lokasi yang tak terlalu jauh dari pusat administratif Kota Bandung ini memang menjanjikan wisata alam yang menawan. Terbentuk karena retakan di kerak bumi yang mengalami pergeseran, daerah Lembang menyajikan tebing-tebing eksotis dan kontur berbukit yang menantang. Maka dari itu, Lembang bak surga bagi para pesepeda, pemanjat tebing, atau wisatawan yang hanya ingin sekedar bersantai menikmati alam. So, kemana kita? Mana lagi nih? Nih, sekarang kita lagi di Gunung Batu ya. Terus saya mau diajak ngapain lagi? Kita di Gunung Batu, kita manjat di atas. Manjat di mana? Di situ tuh. Tapi Naik kita nggak ke sana? bawa mobil. So, pakai apa? Naik sepeda. Naik sepeda. Naik sepeda. Jauh nggak? Kita sampai ke atas, lihat pemandangan Bandung yang indah ini. Tak sabar ingin segera mengendarai sepeda, saya pun sebisa mungkin membantu Arif Ewok menurunkan sepeda dari atas mobil. Jalan kita. Sekarang saya dan Ewok sedang dalam perjalanan kami untuk mengibarkan bendera merah putih di salah satu titik terindah di Kota Bandung ya. Tapi kalau biasanya kita pakai mobilnya Ewok, hari ini saya dipinjemin sepeda buat naik ke atas sana. Hai, ya, jalan sana. Oke. Gimana nuruninnya? Oh ya udah kalau gitu saya dulu aja, Mi. Ntar lo bantu ya? Nanti saya bantu dari bawah ya. Ini diseruk juga barusan. Wow. Sekarang kita manjat ya. Manjat ya? Tapi sebelumnya saya kenalin dulu teman saya. Oke. Hai. Halo, Halo. Mia. Ade. Mia. Kita manjat nih. Ya, kita sore ini kita manjat. Lumayan. Ini panjat tebing ini olahraga ekstrim. Jalurnya terdiri dari beberapa batuan, jenis batuannya. Ini termasuk jenis batuan andesit. Kurang lebih ketinggiannya 10 meter. Udah siap? Ini sih saya baru pertama kali. Jadi bisa nggak ajarin ya? Oke, Susah siap. Kalau buat tingkat kesulitannya, ini terbilang ya lumayan sih daripada jalur-jalur yang lain. Tapi kita coba dulu aja. Apa yang harus saya lakukan dan apa yang jangan saya lakukan ketika saya manjat nanti? Apa yang kamu lakukan, jangan pernah pakai lutut pas naiknya. Oke, jadi tahannya hanya kaki dan Kaki dan tangan. Mudah kan?
Sebenarnya Iya dong. deket. Ya, yuk prepare Oke. dulu. Ya. Ada yang harus saya pakai? Oke. Kita prepare dulu aja. Ini bagi para pecinta kegiatan outdoor. Selain itu, di atas gunung yang memiliki ketinggian 1.228 meter di atas permukaan laut ini, kita akan disuguhkan pemandangan alam yang luar biasa mempesona. Tempat sebagus ini, saya sih sangat terpesona sama tempat ini. Memang masih jarang yang tahu tempat ini, cuman sayangnya yang main kesini kayaknya pada kurang bertanggung jawab. Tempat seperti ini masih dicoret-coret kayak gini, harusnya kan tempat kayak gini dijaga dengan baik, biar kelestariannya terjaga, tetap bersih. Jadi kita nggak kehabisan tempat main. Ya nggak sih? Kali ini, saya akan melakukan pemanjatan dengan teknik free face climbing, yakni teknik pemanjatan di permukaan tebing yang memanfaatkan tonjolan batu atau point guna dijadikan pijakan kaki, pegangan tangan, maupun penjaga keseimbangan tubuh. Free climbing adalah jenis pemanjatan yang hanya menggunakan tali sebagai penahan bila jatuh. Dalam pelaksanaannya, pemanjat bergerak sambil memasang pengaman. Dalam pendakian tipe ini, seorang pendaki diamankan oleh belayer. Sebagai pemula, ternyata pemanjatan ini tidak semudah yang saya bayangkan. Walau hanya sekitar 12 meter, namun peluh dan tenaga saya tercurah dengan deras. Berkali-kali saya harus didorong guna mendapati pijakan yang lebih baik. Inilah akhir perjalanan saya menjelajahi Tatar Sunda. Di puncak Gunung Batu ini, saya akan kibarkan sangsaka merah putih untuk bumi pertiwi. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-71, Dirgahayu negeriku. Dan saya akan selalu bangga menjadi anak Indonesia. Merdeka! Kami sudah di puncak. Dari tempat saya berdiri ini Bandung tampak sangat cantik sekali. Dan di atas ini, di tempat paling indah di kota Bandung, saya dan Ewok ingin mengutip sebuah tulisan dari seorang penulis asal kota Bandung, bahwa Bandung bukan hanya sekedar nama tempat, tapi juga nama sifat. Dan ini semuanya persembahan